Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatul kiram, majelis ilmi rahimakumullah. Kita langsung saja kepada pembahasan kita, hadis nomor 86. Kalau di sini saya akan bacakan dulu. Wa anha radhiyallahu anha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaid qala ghufranaka. Akhrajahu al-khamsatu wa sahhahu Abu Hatim wal Hakim. Dari Aisyah, wa anha di sini dari Aisyah karena sebelumnya hadis ini diterima dari Aisyah, hadis nomor sebelumnya 85 atau 86 di situ. Radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar minal ghaiti dari tempat buang air, ghaid, WC, toilet, qala beliau membaca ghufranaka, ya Allah ampunanmu. Kalau menurut harfiah maksudnya, ya Allah aku mengharap ampunanmu. Hadis ini dikeluarkan oleh yang 5 dan disahihkan oleh Abu Hatim dan Hakim. Hadis ini dari seorang sahabiah dan juga istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang memohon ampunan ketika kita keluar dari buang air atau keluar dari WC, tempat buang air. Sekalipun lafadz dari ghufranaka ini merupakan salah satu, kalau dalam bahasa Arab ya, merupakan maf'ul bih yang fi'ilnya mahdhuf atau fi'ilnya itu dibuang. Yang diperkirakan fi'ilnya itu atlub atau aku memohon, aku meminta, ghufranaka, ampunan darimu. Jadi banyak kalimat-kalimat dalam, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis, baik tentang doa yang terkadang fiilnya dibuang atau sesuatu lafadznya dibuang, padahal itu merupakan ada kalimat-kalimat yang sudah dimengerti. Ghufranaka maksudnya, ya Allah aku mengharap ampunanmu. Ini merupakan salah satu tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hal yang seperti itu para sahabat yang diriwayatkan dari Aisyah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu permohonan ampunan setelah keluar dari tempat qada'il hajjah, dari tempat buang hajat. Bahkan dalam riwayat yang lain ditambahkan doa, seperti hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh
Ibnu Majah, di samping Gufronaka ini, Anas meriwayatkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kharaja minal khala, apabila keluar dari WC tempat buang hajat, qala, beliau membaca alhamdulillahilladzi adhaba 'anil ada wa 'afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari diriku berbagai kotoran, wa'afani, dan menyehat. Ya Allah, sehatkanlah aku. Afiah. Nah, itu diantara doa-doa ketika keluar dari WC. Kalau masuknya kan sudah waktu di hadis nomor berapa itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Makanya dalam beberapa hadis, di antara tempat-tempat yang sering dijadikan bernaung ya bagi kalangan jin, itu diantaranya adalah tempat-tempat buang air ya, tempat ya itu kotoran. Jadi sampai doa saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghaita fa amaroni an atihi bisalasati jarin fawajadtu hajaraini walam ajida salisan fa ataituhu bi rausatin fa akhadahuma wa alqa raqsata wa qala innaha riksun. Akhrajahul Bukhari wajada Ahmad wa Daruqutni atini bi ghariha. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi admin awrasin wa qala innahuma la yutahhirani, rawahu Daruqutni wa sahahahu. Dari Ibnu Mas'ud, ini salah seorang sahabat yang termasuk sabiqunal awwalun, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti halnya Al-Quran itu diturunkan bacaannya, lagamnya mungkin, maka ikuti, kata Rasulullah, apa bacaan seperti yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Kalau dalam beberapa keterangan, Ibnu Mas'ud ini orangnya kecil ya. Orangnya katakanlah kerempeng ya. Tapi seorang pemberani. Yang lain belum berani untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan orang-orang kafir secara terang-terangan, secara terbuka. Tapi Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, beliau berani membaca Al-Quran di sekitar Baitullah, di Masjidil Haram. Dan orang-orang yang kufur ketika itu mendengar alunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, mula-mulanya sangat menyimak
karena indahnya bahasa, kemudian suaranya yang menggetarkan, masuk ke dalam hati. Namun ketika Abu Jahal mengatakan itu adalah sihir, sampai Ibnu Mas'ud itu babak belur dihajar oleh kaum musyrikin waktu itu. Jadi pertama yang berani membaca ayat Al-Quran itu beliau. Dan Rasulullah ketika beliau ingin membaca atau murojaah gitu, sering beliau memanggil Ibnu Mas'ud untuk membacakan. Hai Ibnu Mas'ud, bacakan surat ini, surat ini. Dibacakan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking merdunya suara Ibnu Mas'ud ketika membacakan ayat Al-Quran itu yang bertalian dengan Abdullah bin Mas'ud. Kenapa di Ibnu Mas'ud? Karena saya sering menjelaskan di kalangan para sahabat waktu itu di Arab itu banyak nama yang sama, karena di Arab itu namanya satu ya, Hamzah, Ali, Umar, Utsman, Abdullah, Abdurrahman. Kalau di kita kan Asep, Saifuddin kan gitu ya, ataupun apa ya, ada lanjutannya ya, masih nama dia. Kalau di Arab itu Abdullah gitu, Ali, cuma dikaitkan dengan nama ayahnya, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan gitu. Ini juga namanya adalah Abdullah gitu ya, Pak Abdullah ya, Ibnu itu. Karena saking banyaknya Abdullah, maka dinisbatkan kepada ayahnya. Ibnu itu kan anak Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar maksudnya anaknya Umar, yakni Abdullah gitu. Sehingga ketika dipanggil, Ibnu Umar, maka yang akan datang itu, yang menyahut itu adalah Abdullah bin Umar, namanya Abdullah gitu. Karena memang ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya nama itu adalah, diantaranya adalah Abdullah dan Abdurrahman gitu. Abdullah dan Abdurrahman, jadi hamba Allah, hamba Ar-Rahman, ya hamba Allah juga. Itu yang bertalian dengan Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, atan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Rasulullah berkehendak, keinginan untuk masuk ke WC, ya, maksudnya begitu ya. Pak amaroni, maka beliau memerintahkan kepadaku an atihi bisalasati ahjar, untuk membawakan 3 batu. Kemarin kan dibahas sekilasnya waktu bulan yang lalu. Fawajadtu hajaroini, aku mendapatkan hanya 2 batu. Walam ajid salisan, tidak mendapatkan yang ketiga. Disuruh bawa batu, nyari, cuma mendapatkan 2, tidak mendapatkan yang lain. Fa'ataituhu, maka aku bawakan di samping batu itu yang 2, birosatin, dengan kotoran binatang. Kalau Hasan mengartikan rosatin itu kotoran unta. Fahodahuma, lalu Rasulullah mengambil 2 batu, wa alqa rosata, dan membuang kotoran itu yang sudah kering rosah. Wa qala innaha riksun, sesungguhnya kotoran itu najis lah. Nanti ada di beberapa keterangan riksun atau najasun. Akhrajahul Bukhari wajada Ahmad wa Daruqutni atini buguriha. Coba cari yang lainnya, bukan kotoran. Kemarin sudah disinggung bahwa yang tidak boleh itu diantaranya kotoran dan tulang ya. Kalau dalam beberapa keterangan nanti ada hadisnya,
kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kotoran ini, bahwa kotoran itu ritsun ya, jadi semacam kotor, najis gitu. Sementara tulang, kalau nanti ada dalam hadis yang akan datang, di antara tulang itu adalah makanannya jin. Jadi tulang itu makanannya jin. Jadi, Rasulullah tidak berkeinginan. Kalau dalam hadis yang lain nanti ada bahwa di antara makanan jin itu adalah tulang belulang. Tapi kenapa umpamanya tulangnya masih ada, kok nggak dimakan oleh jin? Wallahu alam, makannya bagaimana? Kan itu hadis itu menerangkan tentang bahwa makanan atau salah satu makanan yang sering dilahap oleh kalangan jin itu adalah al-admi, tulang. Nah, nanti ada di hadis yang selanjutnya dari Abi Hurairah, ini disatukan ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ayustanja bi admin, untuk istinja dengan tulang, aurasin dengan kotoran, wa qala innahuma la yutahhirani, sesungguhnya keduanya tidak membersihkan dari najis. Nah, di sini ada istinja, maksudnya ya, istinja itu lebih umum sebetulnya ya. Ada dua istilah dalam bersuci itu, diantaranya ada yang disebut dengan istinja, ini lebih umum. Istinja itu bisa dengan air, termasuk dengan batu. Ada juga istijmar. Nah, ini juga bersuci ya, tapi hanya dengan batu. Kalau istinja itu lebih umum. Cebok baik dengan air ataupun bersuci dengan air dari habis baul atau habis buang air besar, itu dengan batu maupun dengan air itu disebut istinja. Tapi kalau istijmar adalah dengan batu. Nah, kemarin dijelaskan bahwa ada syarat batunya itu. Di antaranya 3 ya. Bagaimana kalau kurang? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membatasi minimal itu 3 batu. Berarti kalau lebih boleh ya. Karena dalam hadisnya yang kemarin, yang bulan-bulan lalu itu aqalla, paling sedikit 3 batu. Berarti kalau paling sedikit boleh lebih banyak. Tapi kalau sudah dikatakan maksimal 3, itu tidak boleh nambah. Tapi paling sedikit 3, itu berarti lebih dari 3 boleh. Seperti wudu dijelaskan dalam hadis 3 kali gitu. Ada yang menjelaskan 2 kali, berarti maksimalnya 3 kali, tidak boleh lebih. Tapi kalau ini paling sedikit 3 kali, berarti lebih boleh. Itu istilah dalam hadis nomor berapa ya kemarin itu? Hadis nomor 84, kalau di situ mungkin 85. Bi aqalla min salasati ahjar, untuk lebih paling sedikit 3 batu. Berarti kalau lebih dari 3 boleh, tapi kurang tidak boleh. Nah, itu menurut pandangan Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi mesti batunya itu paling sedikit 3. Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki boleh kurang, dalam arti 2, kecuali dengan syarat batunya itu punya beberapa sisi gitu ya. Nah, beberapa sisi. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ya. Jadi kan ada yang bulat kan batu itu, ada yang mungkin yang persegi, itu ada 3 sisi gitu.
Nah, boleh itu. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya, tidak boleh, mesti 3 atau lebih. Kenapa demikian? Karena ada kalimat a'tini bugiriha. Nah, menurut maka datangkanlah satu lagi gitu atau yang lainnya. Bukan ketika memberikan kotoran kan kepada Rasulullah yang kering, kotoran unta, kemudian 2 batu, Rasulullah kan membuang kotoran itu, a'tini bigoriha, datangkanlah yang lain, bukan itu gitu. Jadi mesti itu kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bukan syarat bilangannya, bukan 3-nya, bukan 4-nya, melainkan untuk membersihkannya. Pokoknya batu yang agak besar, ada lempengan ke sini, ada lempengan ke sini. Nah, untuk membersihkannya ininya, sisi-sisinya gitu. Itu di kalangan fuqaha ya, ahli fikih. Kalau melihat hadis kan aqalla bisalah satin, paling sedikit 3. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dan Malik lebih kepada fungsinya, bukan batunya, fungsi dari membersihkan. Karena yang ini belum dipakai, sementara sisi yang ini sudah dipakai. Fungsinya. Itulah menambah hajanah pemikiran di kalangan ahli fikih ketika itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hadis yang keduanya, yang pertama adalah Rasulullah menolak untuk membersihkan dengan bahaim, raji'u bahaim. Rausah itu adalah kotoran dari binatang, kalhison wal himar, seperti kuda, tapi yang sudah kering, atau kaljamal, unta. Sekalipun Hasan mengartikan riksun ini rosah itu dengan kotoran unta, sekalipun itu juga ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hal ini adalah dengan tulang. Itu juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak ya. Tidak diperkenankan dengan istinja atau istijmar dengan tulang. Dari hadis yang tadi ya bisa kita ambil beberapa ketentuan. Pertama, bahwa ada larangan istinja dengan kotoran binatang ya, karena itu adalah li'annahu najasun, karena itu adalah najis atau kotor. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa bukan masalah batunya, melainkan lempengannya, sisi-sisinya ya. Seperti halnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang menjadi syaratnya itu bukan masalah bilangan menurut beliau, melainkan sisinya yang bisa membersihkan bekas baul, air kencing, ataupun bekas buang air besar. Kemudian yang ketiga adalah an-nahyu anil istinja bil admi, melarang istinja. Tadi ada istilah istijmar. Istijmar itu lebih fokus kepada batu ya, membersihkan. Tapi kalau istinja umum, baik dengan batu atau dengan air, disebut istinja. Kemudian hadis yang selanjutnya tadi sudah dijelaskan, Ibnu Mas'ud sudah ya. Ini tidak ada hal yang perlu di perbedaan kecuali yang tadi ya.
Hadis dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal bawli fa inna amatal adzabil qabri minhu. Rawahu Daruqutni walil Hakim aksaru adzabil qabri minal bawl wa huwa sahihul isnad. Dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, istanzihu minal baul, bersihkanlah dari bekas buang air. Baul itu kencing. Fa inna amata adzabil qabri minhu, karena banyaknya azab kubur itu dari hal itu. Ini riwayat Daruqutni. Sedangkan dalam riwayat Hakim, aksaru azabil qabri minal baul, kebanyakan azab kubur itu disebabkan kencing. Maksudnya dari kotoran gitu. Maksudnya tidak bersih ketika habis kencing. Kemudian kebawa sholat, nah itu ya. Jadi ada najis. Kalau lihat yang hadis yang lainnya, ini dikuatkan oleh riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pekuburan ya, tidak didengar oleh sahabat, tapi Rasulullah ditakdirkan oleh Allah diberi mendengar ya, mukjizat. Lalu Rasulullah mengambil pelapa kurma yang masih basah gitu. Nah mungkin dari situlah kenapa di kuburan itu sering membawa membawa air ya ketika menguburkan ya, supaya masih basah gitu ya, supaya basah. Selama basah tidak diadab, jadi setiap itu disiram gitu ya. Padahal itu menunjukkan bahwa Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai salah satu azab kubur itu. Pertama, adanya azab kubur, siksa kubur, kemudian penyebab, salah satunya siksa kubur, penyebabnya. Jadi Rasulullah menerangkan kepada para sahabat, dia diazab itu salah satunya karena baul, jorok, ketika kencing tidak istinja, tidak membersihkannya. Dan biasanya itu laki-laki ya. Nggak tahu perempuan, banyak juga mungkin. Karena ada dua kuburan, laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu masalah ghibah ya. Masalah itu ngerumpi atau adu domba gitu ya, adu domba. Kalau laki-laki kebanyakan dari baul, karena memang kalau perempuan kalau sudah kumpul ya, yang kalau tidak bicara yang orang lain itu rasa gatel gitu. Sama laki-laki juga suka gitu. Cuma kebanyakan, mayoritas itu ngobrol yang paling lama itu adalah perempuan. Karena kata-kata perempuan itu banyak gitu. Laki-laki itu cukup ketika dipanggil itu ya. Perempuan itu belum cukup dengan ya. Ada apa terus nanya. Itu sifat perempuan ya. Jadi harus keluar kata-katanya itu banyak. 20.000 paling sedikit itu kali setiap hari itu wanita bicara. Laki-laki paling banyak 5.000. Makanya ketika suami ke istri ngomong sebentar, jawabannya apalagi kalau lagi marah.
Kata suaminya, sudah Bu, malu sama tetangga. Jawabnya, lagian begini Bu, lebih banyak lagi. Makanya wajar Rasulullah memberikan semacam pandangan di antaranya dengan azab kubur itu, laki-laki mayoritasnya dari buang air, perempuan dari lisan. Jadi kalau ke tetangga suruh sebentar, perempuan itu bisa lama. Termasuk belanja. Laki-laki kalau disuruh belanja enak. Bu, pesan apa? Ini. Suami itu cari ini. Pulang. Perempuan ketika ada catatannya, ketika lewat pasar, lihat ini, dilihat dulu, akhirnya beli. Padahal tidak dicatat. Ngobrol dulu dengan itunya karena sudah kenal. Datang lagi ke sini, wah, bagus juga nih. Ditawar, akhirnya yang dicatat lupa. Kalau laki-laki biasanya langsung beli anu. Kalau sudah ketemu udah, biasanya begitu, tapi tidak semua. Ada juga laki-laki yang milih-milih dulu gitu. Beda 1000 muter ke atas gitu ya, kalau ke itu. Padahal nantinya ke situ-situ juga gitu. Itu dalam hadis itu ketika menjelaskan tentang adabil qabri. Makanya dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanatkan istanjihu, bersihkan dari bekas baul, buang air kecil, kencing. Fa inna amata adzabil qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur itu dari sisi itu. Habis kencing tidak dibersihkan atau dibersihkan kurang memenuhi syarat gitu. Bahkan kena ke kainnya pokoknya ya. Langsung ke bawah sholat. Nah itu salah satunya, kan membawa najis. Najis itu, kencing itu najis. Kalau dalam riwayat Hakim lebih itu lagi, aksaru, kebanyakan adzabil qabri, siksa kubur itu minal baul, disebabkan kencing. Ini juga menandakan bahwa azab kubur itu ada. Makanya ada doanya ketika dalam tasahud akhir ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Apakah setiap sholat ada tasahud akhir? Pak, setiap sholat ada tasahud akhir? Ada. Kalau tasahud awal nggak ada. Untuk membedakan tasahud akhir itu, ketika sudah tasahud itu salam, itu tasahud akhir. Makanya dalam hadis itu duduk tawaruk itu summa salama, menandakan duduk tawaruk itu salam kesananya, bukan iftiros. Mutawarikan summa salama, kan gitu dalam hadisnya. Beliau duduk tawaruk lalu salam. Ini menandakan bahwa tawaruk itu kesananya salam akhir atau akhir sholat. Ada, tapi tidak setiap sholat ada tasahud awal atau tahiyat awal. Akhir ada, yang 2 rakaat subuh itu akhir sholat. Makanya tawaruk, karena kesananya dalam hadis summa salama, kalau tawaruk itu salam gitu. Dalam hadisnya itu bukan iftiras. Nah dalam hadis itu ketika tasahud akhir piduburi di akhir, Rasulullah diantaranya mengajarkan untuk memohon dari 4 hal kan gitu.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dari siksa neraka, wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Nah ini berarti azab kubur itu ada. Bahkan ada istilah dummatul qabri, gencetan kubur. Kalau diibaratkan dalam hadis itu yang dari Aisyah itu seperti satu telur dihimpit dua gunung, itu adzabil qabri. Semua, cuma yang dirasakan oleh kaum mukminin yang soleh itu seperti halnya dikolonin oleh ibu kita ketika kita masih kecil, nyaman. Tapi bagi yang kafir, maka akan menjerit sekuat-kuatnya. Itu dalam hadis ya. Sampai dua jenis makhluk Allah tidak akan mendengar jeritan kubur, yakni manusia dan jin. Jadi jin tidak akan mendengar jeritan kubur itu, yang disiksa kubur itu. Tapi kalau hewan mendengar. Manusia dan jin tidak mendengar. Jadi ada azab kubur itu, makanya ada doanya. Kemudian penyebabnya oleh Rasulullah SAW dijelaskan, salah satunya adalah masalah kencing, jorok. Itu diantaranya hadis nomor 88 kalau di sini ya, dari mulai nomor 86, 87 dan 88. Yang ini dari bab qada'il adab, qada'il hajjah. Jadi tata cara buang air ya. Ada cara-caranya, termasuk keluar dari WC juga ada caranya, masuk WC juga ada caranya, ada doanya, ada kalimat-kalimat yang kita ucapkan ketika mau masuk, ketika keluar dari WC, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah tadi, gufronaka, atau ada dari Anas bin Malik. Beliau juga di samping membaca gufronaka, beliau menjelaskan, beliau membaca alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, anil adza wa afani. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi ketika sudah gufronaka langsung membaca alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Silahkan. Atau umpama cukup dengan gufronaka, tidak jadi mengapa. Tapi seperti yang dikatakan oleh Anas, Rasulullah SAW ketika keluar dari khola, beliau juga membaca alhamdulillah, memuji Allah karena sudah mengeluarkan kotoran. Jadi kotoran itu mesti dikeluarkan. Jadi jangan ditahan, akan menimbulkan penyakit, termasuk baul, kencing gitu juga. Jangan ditahan. Apalagi laki-laki ya. Laki-laki itu biasanya gampang nahan, bisa nahan, tapi itu menimbulkan penyakit. Makanya disebut anil adza, dari penyakit, kotoran, penyakit. Ada itu kan penyakit. Kalau tidak dibuang jadi penyakit. Wa'afani, bahkan kesananya minta afiat, kesehatan. Berarti sebaliknya gitu. Nah, itu 3 hadis saja atau 4 ya, 4 hadis ya. Karena yang Ibnu Mas'ud, Abi Hurairah itu disatukan. Kalau di sini nggak tahu, kalau di situ termasuk dari Abi Hurairah. Karena biasanya kalau terjemahan kadang-kadang berbeda dengan yang aslinya. Bisa kalau diterima dari Abu Hurairah kemudian ada dari Ibnu Mas'ud, dipisahkan biasanya itu. Karena beda hadis. Tapi kalau di sini dalam itunya kadang-kadang disatukan satu hadis. Makanya hitungannya
bukan hitungan. Kalau hitungan yang diterjemahkan bisa berbeda, tapi hitungannya adalah hitungan kitab yang aslinya, baru kitab yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, baru itulah yang berapa kitab itu hadis tersebut. Karena biasanya kalau di kitab-kitab terjemah termasuk Hasan, wajada Abi Hurairah, padahal di atasnya umpamanya dari Aisyah, kemudian Abu Hurairah, itu jadi dua nomor gitu. Kalau dalam aslinya ada tambahan an Abi Hurairah gitu di ujungnya itu. Tapi kalau terjemahan dibedakan, ada yang dari Aisyah, ada yang dari Abi Hurairah, sekalipun hanya satu kalimat gitu. Yang saya sering baca Hasan ataupun yang lainnya itu sering beda ya, ketika dengan dilihat dengan yang aslinya. Termasuk Ibanatul Ahkam ini, karena ini syarahnya terkadang disatukan gitu, ada yang disatukan, ada yang dipisahkan, terkadang begitu, berbeda dengan Bulughul Maromnya. Tapi karena kita mengkaji Bulughul Marom lewat satu syarah ya, salah satunya adalah Imanat Al-Ahkam, kemudian ada juga Subul, banyak ya kalau Bulughul Marom kitab syarahnya itu, termasuk yang dikarang oleh Syekh Utsaimin yang belakangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk waktu. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.